Setelah menjalani karantina selama beberapa bulan, orang-orang mulai bertanya kapan pandemi COVID-19 berakhir. Para peneliti di berbagai negara seperti di Inggris, China, Rusia, dan Amerika Serikat terus berusaha mencari jalan keluar dengan pengembangan vaksin. Di Indonesia sendiri, pengembangan vaksin sudah mencapai tahap 3, pengujian pada manusia dengan jumlah besar, per Juli tahun 2020 dan ditargetkan selesai pada 2022. Meski jalan untuk vaksinasi massal masih amat jauh, beberapa negara seperti Indonesia memilih melonggarkan karantina lebih awal karena pertimbangan ekonomi. Prediksi tentang berakhirnya wabah pun menjadi amat sulit dilakukan. Saya pikir ada semacam masalah psikologis sosial seperti kelelahan dan frustrasi, kata sejarawan Universitas Yale Naomi Rogers pada The New York Times. Menurutnya, ketika kerugian ekonomi terus meningkat akibat pembatasan sosial, orang-orang memilih untuk kembali menjalankan aktivitas. Ada perbedaan pandangan antara masyarakat dan para ahli kesehatan. Yang pertama melihat masalah ekonomi dan sosial, sementara para ahli kesehatan melihatnya sebagai krisis kesehatan yang membahayakan nyawa. Menilik akhir wabah di masa lalu, sejarawan membedakannya menjadi dua. Berakhir secara medis, yakni ketika jumlah kasus baru dan tingkat kematian menurun drastis, dan berakhir secara sosial, yakni ketika ketakutan akan penyakit berkurang. Wabah cacar yang pernah menyerang dunia termasuk yang berakhir secara medis berkat temuan vaksin yang bisa menangkal virus seumur hidup. Sejak muncul pertama kali tahun 1558 di Ternate dan Ambon, cacar menjadi penyakit mematikan karena ketiadaan obat dan vaksin. Pengendalian cacar baru dilakukan ketika ahli medis Inggris Dr. Edward Jenner menemukan cara ampuh penanggulangan cacar pada 1796. Stephen Riddle dalam Edward Jenner and the History of Smallpox and Vaccination menyebut pada Mei tahun 1796, Jenner menemukan seorang pemerah susu bernama Sarah Nelms yang terserang cacar sapi. Ia kemudian meneliti cara penjinakan cacar sapi dan menguji cobanya pada anak salah seorang pelayannya. Keberhasilan penemuan Jenner menjadi titik terang pengendalian wabah cacar di seluruh dunia, termasuk di Hindia Belanda. Dalam Dari Mantri hingga Dokter Jawa, yang dimuat dalam Humaniora Oktober tahun 2006, Bahaudin menulis, pada 1818 ada 50.420 pencacaran, tahun 1860 jumlahnya meningkat tajam jadi 479.768 pencacaran dengan 211.051 pencacaran ulang. Pada 1875 jumlah pencacaran makin naik hingga 930.853 orang yang menerima vaksin. Mulanya, vaksin dikirim tiap 2-3 bulan sekali dari Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, dan Den Haag. Namun pada 1879, pemerintah kolonial mendirikan Park Vaccinogene di Batu Tulis, Bogor untuk meningkatkan produksi vaksin. Pemerintah juga menambah jumlah tenaga medis yang bertugas mendistribusikan vaksin, mantri cacar, dan mendirikan Dokter Jawa School di Batavia. Meski penyakit ini berhasil dikendalikan sejak abad ke-19, dunia baru dinyatakan bebas dari cacar pada 1979. Pada pandemi flu Spanyol 1918, karantina wilayah juga dilakukan pemerintah kolonial. Pejabat kesehatan memberi aturan khusus pada kapal-kapal yang menepi di pelabuhan Hindia Belanda berupa larangan menurunkan penumpang. Bila ada yang melanggar, denda menanti. Priyanto Wibowo dalam Yang Terlupakan Pandemi Influenza 1918 menyebut, wabah yang paling hebat berlangsung kira-kira 3 minggu. Namun puncaknya baru berakhir kira-kira 2 bulan dan pandemi influenza 1918 memang tidak pernah dinyatakan secara resmi berakhir. Menurut Priyanto, pandemi itu menghilang dengan sendirinya. Para sejarawan menyebut flu Spanyol sebagai pandemi yang terlupakan. Dalam ingatan kolektif masyarakat Amerika Serikat sendiri, pandemi flu 1918 tidak banyak diperbincangkan terutama ketika masa pandemi itu sendiri. Namun karena beratnya kehidupan di masa Perang Dunia I, orang-orang memilih untuk kembali beraktivitas dengan beberapa penyesuaian untuk menghindari penularan virus. Menurut sejarawan Universitas Cambridge Mary Dobson, infeksi flu Spanyol kemudian menurun pada 1921 namun penularan flu Spanyol terus terjadi hingga 1957. Tidak ada catatan pasti kapan sebuah penyakit benar-benar hilang.